Haleluya. Haleluya. Shalom. Oke, coba katakan kiri kanan dulu. Tuhan Yesus baik. Salam dulu. Kami, saya dan istri baru kembali dari minggu lalu dari Chiang Mai, Thailand. Kami berjumpa dengan beberapa rekan yang beri kami ide kenapa selama ini kita berdoa agar gimana jemaat kita ini bukan hanya secara rohani bertumbuh, tapi juga ada yang menghadapi masalah keuangan atau mungkin tidak ada pekerjaan, kita cari solusi. Jadi kami di sana belajar dan bertemu dengan beberapa partner yang bisa mengajari kita dan memperlengkapi. Untuk satu contohnya bercocok tanam di halaman rumah kita. Ya kan, mungkin berapa luas halaman kita bisa pakai untuk setidaknya mungkin menghasilkan sayur, menghasilkan apa lagi contohnya. Kalau mungkin agak luas sedikit kita bikin ternak ayam. Jadi kita langsung action kan, kita trainingnya tanggal 30 Juli. Kemudian kita juga akan kalau ibu-ibu mungkin waktunya kosong belajar menjahit. Nanti setelah dia bisa menjahit, kita kasih orderannya, jadi dapat uang. Jadi sudah ada juga kita tempat trainingnya. Jadi kita lihatlah apapun nanti itu yang bisa kita tingkatkan ya, agar secara rohani dan jasmani kita semakin lebih baik lagi. Amin. Puji Tuhan. Tadi ada satu lagu yang menarik sebelum saya sharing. Coba yang jujur tadi ya, di refnya. Nanti karena kita lewat aja yang refnya. Ya, itu dia. Bukan bernyanyi terus sampai jiwaku percaya. Jadi kita bernyanyi bukan biar Tuhan menjawab doa kita. Kita bernyanyi bukan biar Tuhan senang. Tuhan sudah senang, katakan amin. Karena Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ini ketika Tuhan lihat wajah saya, wajah Pak Joshua, wajah Pak Marco, wajah Pak Krista, wajah kita semua di sini, dia senang. Jadi waktu kita bernyanyi itu bukan biar Tuhan senang, biar Tuhan jawab doa, bukan, biar sampai jiwa kita percaya. Iman timbul dari pendengaran. Dan tanpa iman tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang menjadi mata uang di surga itu adalah iman saya dan saudara. Jadi ketika kita nyanyi, ya, sampai jiwa kita percaya. Saya menarik saudara. Saya kadang-kadang kalau lewat gitu kan tempat, contohnya kami beberapa kali ketemu meeting gitu kan, adalah dibikin musik atau ada live band. Mungkin saya nggak terlalu perhatikan, tapi saya dengar lagu itu pas masuk mobil teringat lagi dia. Kadang-kadang saya nyanyikan tanpa sengaja, ya kan? Apa namanya? Udah lupa. Pokoknya lagu-lagu dunia itu yang mungkin sedih masuk loh dia. Nah ini tadi katakan bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Terus apa selanjutnya? Sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Jadi lagu kita pun lagu-lagu pengharapan. Jangan lagu mantan terindah, ya kan? Lagu apa lagi? Lagu gagal move on, lagu penderitaan, enggak. Lagu kita lagu pengharapan. Next. Bukan berserah. Kenapa? Karena kita tahu kita enggak sendiri. Nah, itu dia. Matius 28 berkata, aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Mungkin kita merasa sendiri, kita pergi naik motor sendiri, bawa mobil sendiri. Enggak, Tuhan ada bersama dengan kita. Terus, ku yakin kau mengasihiku. Selanjutnya ini yang menarik. Bahkan di dalam apa? Api. Seringkali kita berpikir kalau kita lagi di dalam api, kita nggak dikasihi Tuhan. Ini masalah si Sadrak, Mesak, Abednego. Mungkin kalau kita pun di zaman itu, kita mungkin menyalahkan Sadrak, Mesak, Abednego. Ini pasti ada dosanya nih. Ya kan, mungkin karena ini enggak apa lagi gitu, enggak komsel, enggak ikut gereja, kurang kasih persembahan segala macam. Mungkin salah ngomong sama Pak Pendeta. Enggak, bahkan di dalam api. Api itu apa sekarang mungkin enggak dalam api kita.
mungkin masalah, mungkin dalam keluarga kita, mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin sekolah yang mungkin masih sekolah, bukan berarti kita tidak mengasihi. Bahkan di dalam api pun Tuhan mengasihi saudara. Amin. Saudara Meshak Abednego itu keluar dari api, dia jadi orang yang hebat. Saudara, ketika engkau bisa bertahan dan mengetahui Tuhan mengasihi itu, ketika engkau keluar dari api itu, engkau keluar dari masalah itu, engkau bertumbuh. Ya, seperti pisau diasah semakin tajam. Amin. Selanjutnya, bukan menyembah. Jadi tetaplah menyembah Tuhan dalam segala situasi. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, sekarang saya mulai share ya. Kita buka dari Roma 6 ayat 1 sampai 2. Saya kasih judul khotbah kita hari ini adalah kuasa mengalahkan dosa. Roma 6 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Jika demikian, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati dari dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalam? Saudara, mungkin saya lihat banyak di antara kita sudah lama di gereja. Di gereja ini kita selalu memperkatakan kasih karunia. God love you. Tuhan mengasihimu tanpa syarat. Ya, itu dasarnya, itu fondasinya. Sepanjang kita sudah terima Yesus, engkau sudah mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, apapun situasinya Tuhan mengasihimu. Oke? Tapi yang saudara perlu tahu adalah Tuhan, Allah kita itu Allah yang kudus. Dia tidak pernah bermain-main dengan dosa. Saya sering dengar, Pak, kayaknya nggak apa-apa lah ini Pak, ini dosa kecil. Nah, pernah saudara dengar itu? Ini kayaknya kecil lah Pak dosa. Oh, yang itu Pak memang kurang ajar itu. Pendeta itu atau si A, si B, dia melakukan dosa besar. Saya mau katakan sama saudara, tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Sekali dosa, tetap dosa. Upah dosa adalah Tuhan tidak pernah bermain-main dengan dosa. Makanya ketika Musa mau bertemu Tuhan, Tuhan bilang, aku nggak boleh lihat mukaku, karena Musa saat itu orang berdosa, belum ada Yesus, dan dia tak bisa bertatap muka dengan Tuhan, mati. Oke, saya mau contohkan sama saudara betapa Tuhan itu nggak bermain-main dengan dosa. 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Biar kita paham dulu konteksnya. Kadang-kadang kalau kita dikasih gratis nggak tahu harganya, kita nggak mengerti. Ada satu teman pendeta kita di KKI di sini. Ada satu jemaatnya kasih dia tas. Dikasih tas yang apa dia itu Pak? Yang dijepit dia cowok, dijepit diketek dia. Jadi karena dia tak tahu harganya, dia kadang-kadang diletaknya di lantai lah, lihat. Kadang-kadang dibikinnya sembarangan lah. Kadang-kadang kalau hujan, tasnya itu jadi untuk menaungi kepalanya. Satu kali dia pergi ke Singapura, naik taksi dia. Dibilang supir taksinya itu, you are rich man ya? Oh, orang kaya ya? Kenapa? Ya pas pegangan aja harganya sekitar $2,000. Lalu dia bilang apa? Iya itu tas harganya $2,000, 20-an juta. Oh setelah itu saudara, kalau hujan bukan lagi ini yang menaungi kepala yang menaungi. Dia udah tahu itu mahal. Kalau pergi makan, tapi dulu ditaruhnya di mana? Di lantai, udah tak taruh di lantai lagi. Kenapa? Dia tahu berharga. Oke, saya berharap kita lihat ya. Mana tadi 2 Samuel 6 udah ya? Oke. Cerita ini, jadi ada satu buku. Tak boleh orang masuk ke di sini kan di tabut Allah itu yang boleh itu hanya 5 besar. Siapa pun coba-coba mati, itu hukumnya. Oke, kita lihat 2 Samuel 6 ayat 7. Saya baca ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Oh, coba ayat 5. Ayat 6, sorry, ayat 6. Tadi bukan 7 langsung. 6. Ayat dia. Ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena apa? Lembu-lembu itu tergelincir. Sapi itu kayaknya nginjak batu atau nginjak sesuatu,
Dia mau jatuh dan tabut Allah itu mau roboh. Dan refleks ini, siapa ini, si Uza ini? Ya, mungkin dia kayak si David atau sama seperti apa kan? Cekatan. Si Yogi, ada sesuatu yang mau jatuh, dia langsung tolong respon. Tapi menurut hukum itu tidak boleh. Dan dibilang apa? 7. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Menurut saudara, dosanya ini kalau kita bicara dosa besar, dosa kecil, ini besar atau kecil? Kecil. Ini tak sengaja dia respon, refleks. Coba ini saya tes ya, ini Pak Joshua ini. Kayak gitu dia responnya. Dan kalau ada satu hukum, siapapun yang menyentuh air itu mati Pak Joshua itu. Respon otomatis dia, dan itu menolong loh, bisa menyebabkan kematian. Kenapa? Dia melawan hukum Taurat. Jadi Tuhan kau kan ya nggak sengaja tadi, ya kau nggak mati, enggak. Makanya Tuhan Yesus, ya, siapa yang menggunakan hukum Taurat itu adalah namanya Farisi. Mereka betul-betul berdedikasi tinggi menggenapi hukum Taurat itu dalam hidupnya. Tetapi mereka tanpa sadar pilih-pilih yang mana bisa dikerjakan, yang mana tidak. Itu yang mereka pegang. Datang Tuhan Yesus, kalau kalian mau memakai hukum Taurat, Tuhan Yesus lebih ahli dalam menggunakan hukum Taurat. Mereka bilang, kami nggak membunuh Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kau lagi dongkol sama teman, lagi emosi sama kawanmu, kau sudah membunuh. Kita orang Batak ini kan, mata mulai, ini udah membunuh kita. Udah berapa kali Pak Marco bilang mata mulai? Oh Pak, aku gak pernah berzina. Tuhan Yesus naikkan levelnya apa? Kalau kita mengingini, kita lihat ada orang lain yang kita bukan pasangan kita terkesima pun, itu sudah dianggap berzina. Jadi Tuhan angkat dia ke level yang seharusnya. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, dosa itu berbeda. Jadi banyak orang salah paham, wah enggak, dosa itu upahnya adalah maut. Kemudian kita ke Roma 7 ayat 14. Roma 7 ayat 14. Saya berharap kita bisa dapat memahami. Dan akhirnya nanti khotbah ini kita tahu bahwa yang perlu kita lihat memang hanya Yesus saja. Sebab kita tahu, Roma 7 ayat 14, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Nah ini dia. Ini penulisnya Paulus loh. Dia bilang hukum Taurat itu rohani. Sebenarnya hukum Taurat tidak ada yang salah di situ. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Saudara, ketika kita di Indonesia ini, kita di bawah namanya hukum Indonesia. Contohnya supleser, dia bertingkah seperti orang Amerika. Mau dia mungkin kayak manapun di sini, tetap dia harus tunduk kepada hukum Indonesia. Mau orang Singapura di sini dia antri jalan, pokoknya di sini hukumnya hukum Indonesia di sini. Itu yang berlaku di sini. Karena kita di bawah kekuasaan Indonesia. Saudara, di sini dibilang, kenapa? Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sepanjang kita di bawah kuasa dosa, maka saya dan saudara tidak bisa keluar dari hukumnya dosa. Oke, lanjutkan ya. Nanti biar agak lebih paham. Selanjutnya 15. Biar lebih dapat ya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Ini yang ngomong Paulus. Dia adalah ahli Taurat. Gurunya adalah Gamaliel, salah satu guru terbesar pada zaman itu. Dan dia bilang, aku pengen berbuat yang baik, yang jahat pula. Kenapa? Karena dia beroperasi di bawah hukum Taurat.
Jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini. Selanjutnya 16. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Jadi sekali lagi hukum Taurat itu baik. 17. Kalau demikian bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada dalam aku. Oke, ini dia mulai. Ini yang Pak Jo sering gambarkan. Ketika saya laki-laki, saya tahu saya laki-laki dan semua orang bilang kamu laki-laki, saya akan bertindak laki-laki. Kalau terus-terusan kita dibilang kamu tuh berdosa, maka kamu harus berupaya untuk menjadi baik. Ketika kamu lakukan ini, Tuhan sayang. Kalau kamu nggak lakukan ini, Tuhan tidak sayang. Maka ya ini dia, tetapi dosa yang di dalam aku yang beroperasi. Selanjutnya, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Ini Paulus yang bilang, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan aku yang berbuat baik. Selanjutnya, coba langsung lompat ke 23 ya. 23, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi kawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku? Jadi Paulus sudah berpikir, merenungkan, kayak mana pun dia berusaha dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa keluar daripada kuasa dosa. Sepanjang dia masih ada di dalam daging itu, dosa itu tetap berkuasa. Dia bilang, siapakah yang bisa melepaskan aku? Artinya Paulus sudah cari cara, semua model dia coba, tapi nggak bisa. Oke? Tapi kabar baiknya kita buka Roma 6. Enggak, Galatia. Kita banyak ayat hari ini. Galatia 5 ayat 1, baru saya butuh beberapa peraga di sini biar kita lebih paham ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dengan apapun bertobat. Oke, saya butuh peraga. Yang kecil siapa? David, coba sini. Ya, David. Baru yang agak besar apa? Joshua sini dulu. Joshua. Baru yang lebih besar lagi, Marco. Gini dulu Pak. Oh ini izin dulu. Nah. Bapak gini kan dulu ya. Ya, sudah inilah kita manusia kan. Ini contoh ya. Marco ini dosa. contoh. Jadi kita sebagai manusia, kita lemah, kecil ini. Sementara dosa dan daging itu jauh lebih besar. Oke? Ini kalau benaran ini ya, kita bikin benaran orang yang bergulat, nggak akan mungkin menang si David. Karena tenaga udah kalah. Tapi di ayat ini bilang, ya, supaya kita sungguh-sungguh mereka, Kristus telah memerdekakan kita. Pak Joshua inilah Kristus. Datang Pak Joshua. Pura-pura kau tinju Pak Marco, jangan serius. Tunggu dulu, gitu. Kalah lah Pak Marco. Oke, silakan dulu Pak. Terima kasih Pak, sudah mantap kali. Oke, ini belum. Oke. Nah, sering sekali kita jadi si David ini menceritakan kehebatan dosa tadi. Wah, ngeri kali waktu aku di bawah dosa itu, ngeri sekali hidup. Kacau, aku mabuk-mabukan, aku ini segala macam lah kita lupa yang harusnya kita ceritakan ini, pahlawan ini. Ya kan harusnya dia bilang apa? Wah, Tuhan Yesusku menyelamatkan aku. Jadi fokusnya harusnya yang diceritakan itu Tuhan Yesus, bukan ini Yesus ya. Tuhan Yesus. Itu yang dibilang terus. Oke, silakan dulu. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat mereka. Nah, hari ini di gereja kita adalah kita menceritakan Yesus karena dia sudah memerdekakan kita dari dosa itu. Jadi bukan kita, Pak, kita nggak pernah bahas dosa, berarti dosa tidak ada harganya. Enggak, harganya mahal. Tapi karena
jauh lebih hebat, jauh lebih powerful, jauh lebih mantap, pasti kita ceritakan. Harusnya ini saya mengingatkan kita semua, mari kita menceritakan Yesus. Ketika engkau berdoa dijawab Tuhan, ceritakan itu sama orang. Jangan ceritakan masalahnya. Waktu dijawab Tuhan, kita diam. Nah, ini yang kita suka kan? Waktu masalah kita cerita, nangis-nangis kita. Waktu Tuhan selesaikan masalah itu, dan lupa memberikan kemuliaan kepada Tuhan. Itulah kita sekarang. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita nggak bisa diri kita sendiri memerdekakan kita. Kristus. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Saya kasih ilustrasi, saudara. Kan kita dibilang sudah sungguh merdeka ini. Yang sering saya lihat, kalau orang nggak paham ini adalah dia berpikir seolah-olah belum merdeka. Bayangkan hari ini kalau kita ini tahun 45 dulu kita dimerdekakan kan? Soekarno-Hatta memperkatakan di depan proklamasi bahwa Indonesia sudah merdeka. Bayangkan hari ini kita, Pak Deka di sini dipakainya bendera merah putih di jalannya, bawahnya bambu, pakai celana apa nih dulu? Celana SD. Merdeka, oh iya. Hidup atau mati? Mati atau merdeka? Kita anggap lain Pak Deka ini mungkin lagi berat ini masalah. Saudara, kalau kita masih seperti yang waduh kayaknya aku bergumul kali ini, enggak, kita jangan fokus pada masa lalunya. Jangan fokus kepada apa yang dulu engkau tinggalkan. Tetapi ketika engkau lahir baru, itu titik poinnya. Ya, saya juga dalam kesempatan ini mau sampaikan. Kristen itu percaya kepada Yesus itu keputusan. Kita nggak bisa lahir jadi orang percaya. Saya lahir di keluarga Kristen, tapi saya lahir baru di tahun 2011 bulan Mei. Tanggalnya saya lupa, sorry lah. Tapi kehidupan Kristen kita, kehidupan percaya kita dimulai dari titik kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Oke? Jadi di titik itulah kita sungguh-sungguh dimerdekakan. Disitulah kejadian yang jauh lebih hebat dari kasus kisah penciptaan langit dan bumi. Yaitu apa? Kita yang dulu berdosa diciptakan menjadi ciptaan yang baru. Ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Detik itu juga, saudara rasa nggak rasa ketika engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, ada Roh Kudus dalam diri. Kemudian baptisan itu hanya bukan itu. Baptisan itu adalah bukti. Ya. Ketika kita bisa bawa motor, ya kan? Buktinya adalah kita ngurus SIM. Ya. Orang yang punya SIM belum tentu bisa bawa motor. Orang yang dibaptis belum tentu lahir baru. Orang lahir baru memberi dirinya dibaptis. Pak, saya mau dibaptis. Kenapa? Dia sudah tahu, dia mengaku dengan mulut, percaya dalam hati. Jadi kalau engkau sungguh-sungguh dimerdekakan, ya, berdirilah teguh di situ. Jadi ketika engkau tadi berjalan di dalam api, mungkin engkau masuk ke dalam gua singamu sendiri, ya, mungkin kita menghadapi tantangan banyak, beda-beda lah. Tapi ingat, kau harus tetap berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Engkau bukan orang berdosa. Kalau hari ini engkau merasa enggak, ingat, engkau bukan orang berdosa. Kemudian Roma 6 ayat 6. Roma 6 ayat 6. Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah dulu disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi. Saudara, hari ini kita sudah mati, katakan amin. Jadi pada waktu itu
Oke, Alkitab menggambarkan hubungan kita dengan hukum Taurat dan juga dengan Kristus itu adalah tentang pernikahan. Dulu kita menikah dengan hukum Taurat. Oke? Mungkin saya dalam satu kali khotbah saya akan lagi saya jelaskan. Jadi dalam pernikahan kita dengan hukum Taurat itu ada dalam satu kitab di Perjanjian Lama tentang aturan tentang jika si istri berzina. Nah, saya jelaskan sedikit. Jadi di ayat itu berkata begini, jika suami berpikir dia nggak lihat bukti, dia nggak perlu ada orang yang ngomong, dia merasa aja kayaknya istriku ini berzina. Dia pergi ke imam, dia akan bilang kayaknya istri berzina, baru dikasih nanti dia ramuan, ada kubuk di situ, baru mereka berdoa. Kalau nanti memang istrinya berzina, kakinya akan mengecil dan badannya akan membesar. Jadi pasti nggak bisa bergerak lagi. Tetapi jika dia tidak terbukti, tidak benar gitu loh, maka dia akan tetap sehat. Dan jika suaminya itu ternyata hanya menuduh karena dia cemburu, dia tidak ada apa-apa, tidak masalah. Dan itu boleh dilakukan berkali-kali, tidak masalah bagi suaminya. Itulah hukum Taurat. Dia suka mencari kesalahan kita. Makanya digambarkan dia suami. Ya kan, kita kan dibilang mempelai perempuan. Jadi kerjaan hukum Taurat itu ya, mencari kesalahan kita. Apakah tadi tidak baik? Hukum Taurat baik, sangat baik pun, sangat sempurna, suci. Tapi dia mencari kesalahan kita. Tetapi yang kedua, suami yang sekarang, ya kan, kita dibilang mati. Nanti saya baca di Roma 7 ya. Kita sudah mati dengan suami itu, kita sekarang bersama dengan suami yang baru, namanya Yesus. Amin. Dia bukan mencari kejelekan kita, dia justru memberikan kita manusia kita menjadi manusia baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi waktu Yesus disalibkan, saya disalibkan di situ. Saudara disalibkan di situ. Nah, itu gambaran baptisan kan? Kita mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan dan dibangkitkan. Jadi kau ini bukan lagi orang-orang berdosa, kau orang-orang yang sudah mengalahkan dosa. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita akhiri di Roma 7. Tadi 24 kan? Sekarang kita 24 dulu. 7:24. Ya, aku mau siapa yang mau pasang ayat 25. Ini dia kabar baik. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Dia bilang apa? Siapakah yang melepaskan aku? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini kita semua sudah dibebaskan oleh Yesus. Berdirilah dari situ. Ketika engkau oke, gimana Pak maksudnya? Tadi saya bilang ketika kita di bawah kuasa dosa, kita mau berupaya kayak manapun, kita tetap di situ. Kita akan beroperasi, kita akan suka. Saya pernah bertanya, tidak di gereja ya. Saya bertanya waktu itu, kami ada kumpul di tempat lain. Saya tanya, dosa itu enak nggak? Kalau di sini saya tanya pasti nggak enak semua bilang. Jawabannya 100. Tapi ketika saya tanya di luar, dosa itu enak nggak? Oh enak Pak. Makanya dosa namanya. Kenapa? Karena dia beroperasi dari posisi dosa itu. Dia memang di situ. Gitu. Tetapi kita hari ini diciptakan jadi manusia yang baru. Kita bukan lagi manusia berdosa, manusia yang telah dibenarkan. Apakah setelah kita terima Yesus dibaptis tidak lagi jatuh dalam dosa? Masih bisa. Tetapi kita enggak lagi bilang enak tadi. Kita udah enggak nyaman di dosa. Enggak damai. Amin. Kita enggak nyaman lagi di dosa itu. Kayak kita makan terlalu asin, kita enggak suka lagi makan itu. Kenapa? Kita udah tahu ternyata itu asin, enggak bagus, bisa darah tinggi. Tapi apakah mungkin kita masih makan asin itu? Kadang-kadang kita coba yang terlalu asin. Jadi hari ini ya, engkau tahu bahwa gereja kita ini, saya ulangi lagi, gereja kita ini gereja yang memperkatakan tentang Yesus. Yang tadi ya, bukan memperkatakan betapa masa lalu kita
Makanya kemarin saya ngomong sama siapa Pak Matthew itu kan, bagus dia punya korban. Tapi ketika dia mendoakan orang, dia ungkit masa lalu kita. Masa lalu kita sudah mati, katakan amin saudara. Jangan ingat itu. Engkau yang dulu mungkin hubunganmu dengan bapakmu dulu nggak bagus, dengan ibumu nggak bagus, dengan temanmu nggak bagus, engkau patah hati, patah arang, patah harapan, segala macam. Itu masa lalumu. Hari ini engkau sempurna di dalam Tuhan. Amin. Orang bilang muka itu seperti hati kan, baru ditempelkan dengan selotip, baru ditarik pas ada yang terluka. Iya, itu kalau kita di luar Tuhan. Tetapi di dalam Tuhan dipulihkan sempurna. Bapak kita mungkin dulu mengecewakan kita, nggak apa-apa. Ibu kita mengecewakan kita, nggak apa-apa. Teman kita mengecewakan kita, nggak apa-apa. Tapi kembalilah kepada Tuhan kita yang luar biasa. Dia tak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia memampukan. Ada amin saudara. Ada saya kiri di sini ada satu orang perempuan. Dia terkenal dia di desa itu. Kita lihat apa yang dia terkenal ya. Ayatnya itu di Lukas pasal 7 ayat 36. Oke ya. Saya bacakan. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yesus dulu sering diundang makan. Makanya kalau saya diundang makan saya pasti mau terus. Karena Yesus begitu. Ya kan kita harus mengikuti Yesus kan. Seorang Farisi menerima dan Yesus selalu loh ada pernikahan diundang dia datang. Memang itu ini dia caranya. 7 selanjutnya. Di kota itu kita baca sama-sama. Ada seorang perempuan yang terkenal apa? Saya rimang-rimang ini dalam ini. Bayangkan ya, orang cari perempuan ini lagi. Masuk dia mungkin nggak tahu tempat itu. Permisi Pak Rista, mana ya perempuan yang paling berdosa itu? Pak Rista bilang, oh langsung tahu dia. Itu lurus belok kanan belok kiri udah rumahnya itu. Ngeri loh itu. Kalau kita mungkin di kampung saya lah ya. Mana itu Siongbing Parlapo? Wah udah tahu. Karena dia terkenal itu. Oh itu Pak, lu terkenal. Oh mana itu Simar Mata penjudi juga. Udah tahu. Nah ini dia terkenal apa katanya? Perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus datang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa apa? Sebuah buli-buli kuala berisi minyak wangi. Next. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Wah, luar biasa. Dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. 39. Oke, sampai situ 38 tadi. Jadi ketika kita di sini bacanya kurang jelas minyak wangi. Jadi ketika saya teliti saudara, minyaknya ini adalah minyak yang mahal. Jadi saya cek harganya itu, harga minyak itu harganya seharga gaji 1 tahun. Jadi berapa UMK Batam kalikan 12. Itu harga minyak wangi. Kemarin saya baru dapat minyak wangi. Saya tanya Pak Jos, berapa harganya Pak Jos? 75.000. Ah itu aja udah senang. Ini 1 tahun gaji dan dia berikan disekanya ke rambutnya, ya, meminyakinya ke kakinya Yesus. Saya berpikir kenapa perempuan ini namanya Maria Magdalena. Dia mendengar Yesus menyapa namanya. Dia tidak diingatkan akan dosanya, padahal satu kampung tahu semua dia terkenal pendosa. Tapi dia diterima dengan apa adanya. Saya mau katakan sama kita semua di sini, teman Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman anak muda, gereja ini tidak anti kepada orang berdosa. Bawa mereka ke sini, dan ketika mereka mendengar kabar baik ini, akan ada banyak Maria Magdalena yang lain. Dia bertobat. Ini dia yang menarik tentang Tuhan. Kita nggak habis pikir tentang Tuhan.
Ketika dia memulihkan, dia tidak memulihkan kepada nol. Ini kan dari minus ini. Dia pulihkan bukan ke nol. Ketika Tuhan memulihkan, melebihi daripada yang sebelumnya. Perempuan ini dari orang berdosa bukan dibikin dia tidak berdosa, tetapi bahkan dia mau mengorbankan begitu mahal bagi Tuhan. Tahun ini adalah tahun Gideon, kan? Gideon, pahlawan yang gagah berani. Tuhan pulihkan dia bukan dari penakut jadi tidak takut, tapi Tuhan pulihkan dia menjadi pahlawan yang gagah berani. Jadi apa dalam kondisi hidup saudara hari ini? Tuhan tidak cuma pulihkan kepada titik cukup. Pak, aku begini Pak. Waduh, masa lalu begini. Hatiku hancur Pak. Dia tinggalkan aku Pak. Ya kan? Apa lagi? Ada dulu lagunya si Wali ya. Jomblo ditinggal mati. Sakit Pak gitu. Tuhan tidak hanya pulihkan hatimu jadi penuh lagi, tapi bahkan berkelimpahan. Engkau bahkan bisa menasihati orang, menciptakan Injil kepada orang. Ada amin? Yang penting adalah mereka mendengar kabar baik. Ketika mereka mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan. Di hari ini saya berharap saudara, jika kita mengetahui betapa dahsyatnya kita sudah benar-benar dimerdekakan, kita bisa tahu itu bertindak dari situ. Satu ayat terakhir. Banyak kali Bapak ini terakhir terus ya. Yeskiel 36 terakhir kita doa. Ya. Yeskiel 36 ayat 25. Ya, kita baca sama-sama ya sampai 28 nanti. 1, 2, 3 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mengakhirkan kamu dari segala najismu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan membaikkan kamu. 6. Kamu akan diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. 28. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan pada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah. Dulu ini belum terjadi. Mereka masih menantikan ini digenapi. Hari ini kita semua sudah. Roh tadi, hati kita semua ini hati yang baru. Tidak ada lagi hati yang keras tadi. Nah, kan? Dari hati yang taat. Dan kita akan diam di negeri yang Tuhan berikan kepada kita.